Halo dan selamat datang di panduan sesi kali ini. Pernah nggak sih kita mikir kalau mengajar itu ya sekedar berdiri di depan kelas, lalu ngomong sampai jam pelajaran habis? Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu loh. Kalau kita perhatikan lebih dekat, mengajar itu adalah serangkaian mekanika dan keterampilan yang sangat presisi. Jadi mari kita bongkar rahasia dari pengajaran mikro ini dan membedah 8 keterampilan dasar yang bisa mengubah siapapun dari yang tadinya sekedar penyampaian informasi menjadi seorang pendidik yang benar-benar memikat. Oke, mari kita mulai dengan jujur-jujuran. Coba deh bayangkan Anda lagi berdiri di depan kelas, dan yang Anda lihat di depan sana cuma wajah-wajah kosong, siswa yang ngantuk, atau ruangan yang hening banget tanpa respons. Pernah nggak sih kelas Anda terasa sebosan itu? Tenang, kita semua pasti pernah ngalaminnya. Tapi guru yang ahli itu punya taktik khusus untuk membalikan keadaan secara instan, dan itulah perangkat-perangkat cerdas yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Mulai dari seni mengajar yang efektif, lalu membuka dan menutup pelajaran, menyampaikan materi tanpa bosan, menghidupkan interaksi, mengelola dinamika, sampai akhirnya bagaimana menjadi guru yang berdampak. Agenda ini bakal ngebantu menstrukturkan ulang cara Anda mengajar dari menit pertama sampai terakhir. Kita masuk ke bagian pertama, seni mengajar yang efektif. Mengajar itu ibarat sebuah prosedur bedah ya, dan kita bakal lihat 8 alat spesifik yang krusial banget buat nyiptain pengalaman belajar yang berkesan. Lanjut ke bagian 2, membuka dan menutup pelajaran. Sama kayak nonton film yang bagus, awal dan akhir kelas Anda itu harus benar-benar kuat dan nancep di ingatan. Coba perhatikan gimana alur psikologis ini bekerja. Kita tuh nggak boleh langsung tiba-tiba ngegas ke rumus atau teori. Langkah pertama itu wajib apersepsi. Maksudnya, kita siapin dulu mental siswa pakai kisah nyata yang relevan, biar otak mereka pemanasan. Habis materi intinya beres, baru masuk ke rangkuman. Nah, kuncinya di sini. Jangan cuma nyuruh siswa beres-beres buku masukin tas. Minta mereka sendiri yang rangkum poin-poin pentingnya supaya pelajaran hari itu benar-benar nempel dan bermakna. Bagian ketiga, menyampaikan materi tanpa bosan. Setelah mental mereka siap, gimana caranya kita ngasih informasi tanpa bikin mereka ketiduran? Nah, disinilah keterampilan menjelaskan diuji. Menjelaskan itu bukan sekedar ngomong tanpa titik koma ya, tapi gimana kita menyajikan informasi secara terorganisir biar hubungan antar konsepnya kelihatan logis. Misalnya nih, pas lagi ngejelasin proses fotosintesis, Anda bisa gabungin gambar visual sama sesi tanya-jawab yang diselipin pelan-pelan. Jadi pemahaman siswa itu dibangun setahap demi setahap, bukan cuma dihujani fakta bertubi-tubi. Tapi gimana kalau mereka mulai kelihatan bosan? Penawarnya adalah keterampilan mengadakan variasi. Jujur aja, ngajar dengan nada suara yang datar atau posisi berdiri yang di situ-situ aja selama 45 menit, wah itu sih resep ampuh bikin audiens ngantuk berat. Variasi ini adalah trik sadar dari guru buat memecah kebosanan itu. Terus prakteknya di kelas gimana? Gampang banget kok. Anda bisa tiba-tiba ganti dari yang tadinya ceramah, langsung dibikin diskusi kelompok kecil. Atau putar video pendek. Bahkan trik paling simpel yang sering dilupain, cukup ubah posisi berdiri Anda. Jalan ke belakang, ke samping, pergeseran fisik sekecil ini tuh memaksa mata dan otak siswa buat fokus lagi ke Anda. Instan banget efeknya. Masuk ke bagian 4, menghidupkan interaksi di kelas. Mengajar kan bukan jalan satu arah, jadi mari kita lihat cara paling jitu buat mancing partisipasi mereka. Kalau ngomongin interaksi, semuanya pasti dimulai dari keterampilan bertanya. Tolong diingat, pertanyaan itu bukan cuma buat ngetes kalian dengerin saya nggak sih? Kalau dirancang dengan benar, pertanyaan itu ibarat percikan api yang nyalain dialog seru di kelas, bikin mereka mikir kritis, dan bikin mereka secara emosional ikut terlibat. Coba deh, rasakan bedanya pertanyaan ini. Menurut pendapat kalian, apa yang akan terjadi jika tumbuhan tidak mendapatkan cahaya matahari? Ini bukan pertanyaan yang jawabannya cuma iya atau tidak kan? Ini tuh pertanyaan pelacak yang maksa siswa buat mikir, berhipotesis, dan pakai logika mereka. Pertanyaan terbuka kayak gini nih yang biasanya bikin kelas jadi hidup banget. Nah pas ada siswa yang akhirnya berani angkat tangan dan jawab pertanyaan susah tadi, Anda butuh yang namanya keterampilan memberikan penguatan. Intinya, ini cara kita merespon secara positif biar keberanian mereka itu dipertahankan dan diulangi lagi ke depannya. Bentuknya nggak perlu lebay, bisa sesimpel pujian tulus kayak, jawaban yang bagus Andi. Selain lewat kata-kata, Anda juga bisa ngasih anggukan kepala, senyuman, atau ngasih poin tambahan. Apresiasi kecil tapi konsisten ini, wah dampaknya gila sih. PD siswa pelan-pelan naik, dan budaya berani ngomong bakal kebentuk dengan sendirinya. Lanjut ke bagian kelima, mengelola dinamika dan perilaku. Guru yang pro itu harus lincah ngatur lalu lintas interaksi dan kedisiplinan di kelasnya.
Pas Anda bagi kelas jadi kelompok-kelompok kecil, Anda lagi pakai keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Tapi realitanya kan suka ada aja tantangannya. Gimana coba kalau tiba-tiba ada kelompok yang diskusinya macet total, atau pada diam-diaman di tengah jalan? Di momen inilah jam terbang Anda benar-benar diuji. Daripada cuma duduk nungguin di meja guru, Anda harus keliling. Pas lihat ada kelompok yang buntu, lempar pancingan halus. Misalnya, bagaimana kalau perspektifnya diubah menjadi... Perhatikan ya, Anda nggak ngasih tahu jawabannya sama sekali. Anda cuma ngarahin cara mikir mereka, biar mereka tetap merasa bangga nemuin jawabannya sendiri. Ini butuh semacam kesadaran ganda yang luar biasa dari seorang guru loh. Bayangin perbandingannya gini, di satu sisi Anda lakuin manajemen makro, misalnya sambil ngejelasin Anda jalan mendekat ke anak yang lagi asyik ngobrol biar dia diam, tanpa harus putus asa berhenti ngomong ke seisi kelas. Tapi di detik yang sama, Anda juga harus bisa manajemen mikro, kayak ngebimbing satu anak yang lagi kebingungan soal perkalian, sementara teman-teman yang lain tetap anteng ngerjain tugas. Multitasking tingkat dewa kan? Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6, menjadi guru yang berdampak. Ini adalah titik di mana semua keterampilan tadi menyatu. Jadi, kalau bisa ditarik kesimpulan, mengajar itu bukan cuma nyentang daftar tugas atau melakukan aksi-aksi kaku yang berdiri sendiri. Nggak sama sekali. Mengajar itu proses yang hidup, dinamis, dan semuanya nyambung. Dari cara Anda buka kelas pakai apersepsi, ganti-ganti posisi biar nggak bosen, nanya pertanyaan yang tajam, sabar ngebimbing kelompok, sampai ngerangkum di akhir. Penguasaan 8 skill mikro ini bakal nyiptain suasana belajar yang ngalir banget, dan pastinya nggak akan gampang dilupain sama siswa Anda. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan krusial yang mau saya titipkan buat Anda. Setelah kita bedah tuntas semua taktik ini, keterampilan micro teaching mana sih yang bakal langsung Anda cobain buat ngerombak kelas Anda besok? Jangan biarin ilmu ini cuma jadi teori ya. Terima kasih banyak udah ngikutin analisis materi ini sampai habis, dan selamat bereksperimen di kelas Anda. Sukses terus buat Bapak dan Ibu guru semuanya.